Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Apa kabar teman-teman? Ya silakan absen yang nonton dari mana aja kalian. Ya boleh ikut komen-komen, dan gua selalu mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu nonton video gua, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan makin sukses dalam hal apapun. Silakan komen. Karena hari ini hari Selasa dan besok tanggal 17 April 2024 leg kedua Liga Champions yang mempertemukan antara Barcelona berhadapan dengan Paris Saint-Germain akan tersaji di Stadion Olimpik atau Montjuic Stadium. Ya, Barcelona unggul dengan agregat 3-2. Bisakah Xavi Hernandez dan anak asuhnya mempertahankan atau justru menambah keunggulan, atau jangan-jangan Barcelona kalah dan gak lolos? Nah, akan gue bahas nanti secara detail, secara rinci, head to head pemain, ada berita-berita terupdate yang beredar, dan kesempatan Barcelona apakah bisa lolos atau tidak. Ya. Jadi pertama-tama gue mau kasih tahu dulu bahwa Barcelona akan berhadapan dengan para pengkhianat, para lintah-lintah penyedot keuangan, para pemain-pemain materialistis, ya. Dan Stadion Montjuic, ini gue mau kasih tahu dulu, Stadion Montjuic, kalau lo mau ukur, ya, ukur ultras atau kesetiaan terhadap Barcelona, mengukur fans itu setia sama apa enggak sama Barcelona, yaitu Stadion Montjuic lah tempatnya. Kalau itu rame berarti memang terpanggil semua hati. Kalau stadion itu rame berarti memang dicinta sama Barcelona. Kenapa? Karena kalau Camp Nou itu memang adanya di tengah kota. Semua orang masih bisa mengakses, aksesnya gampang gitu kan. Nah, kalau Montjuic itu adanya di sudut kota dan adanya di daerah perbukitan. Gue belum bisa bilang gunung karena di situ nggak sedingin gunung, tapi itu bukit. Mungkin kalau di daerah Jakarta, Sentul. Jadi lu harus Sentul udah pegunungan hitungannya, udah daerah tinggi. Jadi lu harus jalan dulu, ya, sekitar 1 jaman setengah, 45 menit dari kota. Di situ ada perbukitan, lu naik ke atas. Jadi butuh effort lebih untuk ke Montjuic. Kalau di Jogja itu mungkin kayak Gunung Kidul atau Parangtritis. Jadi kalau lu emang cinta sama Barcelona, lu akan jalan. Kalian yang di Barcelona, lu akan lebih effort untuk nyampe ke Stadion Montjuic, dan lu akan bertemu dengan culers yang memiliki cinta sejati dengan Barcelona. Karena sekarang kondisinya adalah Paris Saint-Germain datang dengan Hakimi yang sudah bisa main lagi. Barcelona kondisinya walaupun menang, dia masih banyak pemain yang cedera, dan ada beberapa pemain yang terkena akumulasi. Jadi nanti jangan kaget, jangan heran kalau banyak line up atau plot twist yang benar-benar mengagetkan kita. Disinilah dibutuhkan decision making dari seorang pelatih. Tapi tentunya kita sebagai fans punya keinginan siapa aja yang akan menjadi starting line up untuk berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Kalau gue bilang justru kali ini adalah laga-laga yang sulit. Karena pertama, Xavi belum pernah ada di posisi seperti ini. Main leg kedua dengan keadaan unggul. Ya, di Europa League lawan MU seri kalah. Di Europa League lawan Frankfurt seri kalah. Di Napoli ya seri menang. Tapi sekarang keadaannya adalah kita menang dulu di kandang lawan. Nah, entah Xavi mau berani all out, langsung ngincer kemenangan, cari gol secepatnya, atau mau main safety. Walaupun main safety ya terbukti lawan Paris tembus-tembus juga 2 gol gitu. Jadi banyak plot twist yang akan terjadi. Tapi kalau gue bilang justru ini adalah laga yang lebih sulit dari laga di Paris
kemarin. Tuh, ada Toke. Toke. Nah, Paris Saint-Germain sudah datang dari kemarin di Barcelona gitu kan, dengan fans yang meneriaki ambulans, dembulans, lintah darat dan semacamnya. Kalau neriakin Cywar gitu, ya walaupun nggak kurang baik, tapi gue masih mewajari. Tapi gue mohon banget jangan sampai ada rasisme yang terjadi untuk Dembele. Ya kita boleh kesel kalau Dembele di head to headin sama Figo. Figo nggak terlalu nyedot dan nggak terlalu merugikan Barcelona. Saat Figo di Barcelona dia nggak cedera, dia nggak ngerepotin, dia nggak pakai BPJS pemerintahan dari Barcelona, dia nggak akrab sama suster, dia masih bisa main terus, bisa line up terus. Sementara kalau Dembele bisa dibilang lintah, karena dia nyedot di Barcelona, dia nggak perform di Barcelona, dia di rumah sakit, ya langganan rumah sakit, akrab sama suster, akrab sama dokter, sampai tabung infusan, kesel sama Dembele di situ mulu, sampai sarapan di rumah sakit juga nggak mau dimakan sama Dembele. Ya. Duitnya nyedot, tetap digaji, tapi nggak berkontribusi buat Barca, hanya ada di bangku cadangan, menikmati gaji dan menikmati fasilitas rumah sakit. Jadi kalau dibilang kesel, gue lebih kesel Dembele, walaupun Figo memang pindahnya ke Madrid, tapi secara merugikan, lintah yang ini merugikan menurut gue, ya. Jadi lintah menyedot darah, Dembele menyedot keuangan Barcelona dan merugikan Barcelona, ya. Jadi paling gue benci sih secara transfer, secara kontribusi itu Dembele. Nah, pasti akan ada inovasi-inovasi dari Luis Enrique, pasti ada inovasi-inovasi dari Xavi. Walaupun inovasi Enrique, dia udah punya 2 plan yang kemarin sudah kepakai dan terbukti Barcelona tetap bisa meredam. Ya, ketika Dembele jadi false nine, Asensio ditarik itu ya, Dembele false nine, dia main ke kiri. Jadi di situ ada 3 orang, Mbappe, Dembele, dan Nuno Mendes, yang 3-3-nya kenceng. Dan lu bayangin sekarang kalau Asensio masih main, kalau Dembele masih main, di belakangnya ada Hakimi yang larinya kenceng juga. Jadi ini harus ekstra hati-hati. Barcelona harus keputusannya bener, lu mau bertahan atau lu mau golin menang. Nggak bisa ada di tengah-tengah, kita safety aman-aman aja, kita cari imbang, nggak bisa. Lu mau kalah apa menang, hitungannya itu. Nah, sementara gue nggak tahu nanti siapa aja yang akan dipasang. Bisa jadi kemungkinan Frenkie de Jong langsung main sama Gundo. Di depan Pedri menjadi AMF yang lebih free lagi role-nya. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi Lamine Yamal ditarik, Felix masuk duluan, lalu Rapinya dan Lewandowski. Lewandowski kumulasi gitu. Lewandowski kumulasi gak tuh? Gue lupa update-nya. Harusnya enggak, harusnya bisa main Lewandowski. Jadi banyak bakalan starting line up yang keubah dan banyak cara main yang inovasi-inovasi untuk mengantisipasi Paris Saint-Germain. Gue berharap sih inovasinya bukan buat mengantisipasi, tapi inovasinya untuk mencetak gol. Ya, Felix nggak usah diragukan lagi, paling kelas di lini depan. Walaupun ya ada Lewa, tapi Lewa kan nggak beringas dulu cetak golnya. Walaupun gue sangat happy Lewa nih kayak pemain yang 17 tahun ada di Barcelona. Di belakang kalau bisa samain Ter Stegen, Kubarsi, Araujo, Cancelo ya, dan Konde. Jadi nanti Dembele mau false ke kiri bertiga lagi, itu nggak apa-apa. Udah pernah teredam di match pertama, leg pertama. Asal Lamine Yamal nggak telah turun atau Rapinya nggak telah turun, atau awareness defense dari gelandang-gelandang ini berjalan dan ya sadar, aware. Di tengah Roberto akumulasi kayaknya, tapi kalau mau main double sekalian. Tapi sekali lagi, seumpama Frenkie de Jong pun turun, gue lebih berharap de Jong
memiliki kesadaran bertahan. Gue berharap De Jong lebih bertanggung jawab. Lu nggak usah ngebantu cetak gol kalau karena lu takut capek, nggak apa-apa De Jong. Tapi meminimalisir kesalahan-kesalahan, meminimalisir blunder-blunder. Lihat kalau ada pemain yang masuk-masuk, lihat kalau ada pemain yang lari-lari. Itu tugas DM buat ngecover. Kalau De Jong yang main, kalau Oriol Romeu yang main, ini orang emang visi misi untuk scanning ke depan, passing-passingnya nggak terlalu bagus. Tapi untuk ngerebut bola, untuk duel bola, ini orang kadang dibutuhkan. Jadi siapapun, entah tiba-tiba Oriol Romeu atau si Gundo, Christensen tuh akumulasi nggak ya? Coba deh kalian, gue baru bangun tidur soalnya nih. Jadi kalaupun Oriol Romeu nggak apa-apa juga. Tapi itu dia, lu jalankan tugas aja, merebut bola. Lu jadi breaker, nggak perlu lu jadi holding. Lu nggak bisa nahan-nahan bola, kontrol, lihat scanning ke depan, direct ball nggak bisa. Kalau bisa main dari pinggir Barcelona, asal jangan dari Oriol Romeu, karena dia orang yang sering bolanya kerebut oleh lawan. Tapi kalau di situ double pivot, Gundo dan De Jong, gini dah. Gundo udah pernah menang Liga Champions. Gundo bahkan kontribusinya di negara itu luar biasa, bisa gue bilang. Cukup luar biasa. Bahkan usia tuaan Gundo dari De Jong. Tolong De Jong sadar diri kalau main. Ya, buktikan kalau lu punya stamina, lu mau keringetan, lu gak modal ganteng doang, lu bisa. Kalau gak ngimbangin Gundo ya satu level di bawah Gundo lah. Ya. Tapi kalau Pedri gue agak ragu kalau dia main dari awal. Gue gak tahu. Kalau bukan Pedri siapa lagi, dengan Gavi cedera, dengan Fermin akumulasi atau nggak bisa main, atau Rapinya jangan-jangan taruh IMF yang lagi gacor. Itu bisa jadi juga. Bisa jadi De Jong, Gundo, Rapinya, Yamal, Felix. Jadi semua bisa terjadi. Ini rumitnya Liga Champions gitu. Ada nggak bisa main, akumulasi, ada yang cedera. Gitu kan, jangan-jangan nanti Enrique pasangnya aneh-aneh, itu bisa terjadi apapun. Di depan gue serahkan sama Lewa, Felix, dan Lamine Yamal. Kalau bisa main di babak kedua disimpan dulu biar dia baca situasinya dulu, nggak apa-apa ya. Sekalipun main di babak pertama lu harusnya bisa lebih lepas ya. Susah sih emang. Nuno Mendes tuh kencang juga, lu ke belakang ada Mbappe kencang juga, tapi Lamine Yamal, lu tuh berkelas, gue ingetin. Jadi siapapun starting line up-nya, tapi yang gue mau, kalian boleh komen siapa yang mau jadi starting line up. Kalau gue, Stegen, Araujo, Kubarsi, Cancelo, Konde. Di tengah, aduh, Oriol apa De Jong ya? De Jong nih males sih, di pemain males, di gaji gede. Oriol Romeu, ya, Gundo, Oriol Romeu, Rapinya, Lamine Yamal, Felix, Robert Lewandowski. Itu dari gua, silakan kalian komen ya. Sekali lagi gue mengatakan bahwa ini justru laga yang sulit. Yang pertama, banyak pemain yang nggak bisa menghiasi starting line up karena akumulasi dan cedera. Yang berikutnya, Xavi belum pernah ada di posisi ini, yang menang duluan di kandang, lalu dia pasti akan dilema mengambil keputusan, lu mau defense bertahan atau lu mau cetak gol. Walaupun gue berharap anggaplah ini 0-0, menangin lagi, karena kalau lu kebobolan duluan nanti lu ketinggalan, agak repot ngejarnya. Dan line up mudah-mudahan yang ketiga ini Barcelona bisa meminimalisir blunder-blunder. Sekali lagi gue bilang, lawan Paris nggak ada kata buat nggak bisa menangin lini tengah. Lini tengah kita, Barcelona lini tengahnya harus wajib menang. Ya, karena Vitinha belum tentu main ya. Vitinha, ya, Fabian itu bukan level Barcelona. Kalau lawan lu gelandang-gelandang yang selevel 2 level di bawah Toni Kroos dan Modric, itu bola kelar, selesai semua ke Mbappe, bola selesai semua ngalir ke Dembele. Tapi ini yang terjadi realitanya,
lini tengah Barcelona lebih berkelas daripada lini tengah Paris Saint-Germain. Kalau lini tengah bisa menguasai, tidak ada bola yang mengalir ke Mbappe, ke Dembele, itu udah jaminan menang banget. Ya, karena cara menghentikan Mbappe kalau 1 lawan 1 agak susah. Walaupun sering menang, Kubarsi menang, Konde menang, Araujo susah dilewatin, tapi itu tetap riskan. Kalau bisa jangan airnya yang diberhentiin, tapi kerannya ditutup. Ya, selebihnya gue serahkan ke Lewandowski, Joao Felix, Lamine Yamal, berikan keajaiban kamu di pertandingan ini, lolosin Barcelona ke 8 besar. Emosional banget gue, gila. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nonton nanti Liga Champions jam 2. Kita akan seru-seruan untuk merayakan kemenangan Barcelona. Kalau menang, walaupun agak sulit, dan gue bisa bilang malah ada extra time, tapi kalau bisa disikat habis langsung. Ya, terima kasih. Barcelona akan berhadapan dengan lintah, Barcelona akan berhadapan dengan pengkhianat, Barcelona akan berhadapan dengan pemain-pemain materialistis. Dan gue mau bilang, selain taktikal, selain skema yang terjadi, strategi yang terjadi di atas lapangan, setiap orang memiliki karmanya masing-masing. Dan Paris Saint-Germain, kalau kita ambil keberkahannya, dia nggak berkah, dia OKB, dia ya serangkaian pemain pengkhianat, semua fans nggak suka pasti, dan materialistis, dia lebih mementingkan uang daripada seni. Walaupun itu nggak bisa ditahan, tapi ya itu yang terjadi ya. Dan kemenangan Barcelona adalah kemenangan untuk sepak bola. Setelah itu Barcelona apapun hasilnya, please yang penting jangan kalah lawan Paris Saint-Germain. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, ngomentar sepak bola dengan kebahagiaan.